viral belakangan ini. Baru banget sih, masih fresh banget. Teman-teman gue banyak banget yang ngebuat snap Instagram itu, mungkin teman-teman kalian juga. Jadi hal ini penyebabnya gara-gara salah satu tokoh agama cuy. Salah satu tokoh agama ataupun orang pemerintahan yang baru masuk ke dalam pemerintahan, yaitu adalah Bapak Gus Miftah, berguyon terhadap seorang penjual es teh ketika sedang melakukan kegiatan dakwah, mungkin ya, dakwah bersama dengan Gus-Gus dan teman-teman lainnya. Nah, gue sendiri sebenarnya kurang setuju gitu terhadap perkataan bahwa itu guyonan terhadap penjual es teh gitu ya. Apalagi para pendukungnya itu mendukung dia juga gitu, bahwa Gus Miftah sering berguyon. Iya, benar banget sih sebenarnya. Kalau Gus Miftah ini sering banget emang berguyon di dakwah-dakwahnya. Karena gue yakin dan percaya bahwa Gus Miftah ini ingin anak-anak muda ataupun para pendengarnya itu nyaman untuk mendengarkan dakwah sehingga bisa tersampaikan gitu, sehingga menjadi baik gitu dalam melakukan kegiatan agama Islam. Gue sendiri Islam, jadi santai aja gitu ya. Cuman yang gue kurang setuju itu adalah para pengikut dan juga yang lainnya itu bilang bahwa kejadian yang tadi itu adalah sebuah guyonan. Harusnya Gus Miftah sendiri pun sudah meminta maaf sih, udah ada buat video klarifikasi bahwa itu karena dia sering candaan, mungkin kelewat batas ya. Kita terima juga ya, teman-teman semua di sini harus terima gitu permintaan maaf dari Gus Miftah bahwa dia khilaf gitu ya. Cuman yang jadi masalahnya adalah kita harus membedakan antara guyonan dan sebuah bullying gitu ya terhadap penjual es teh. Ketika kalian nonton video tadi gitu ya, video yang kalian tonton di awal ataupun kalian nonton di luar sana, coba deh kalian lihat muka dari penjual es tehnya gitu. Kalau kita lihat dari muka penjual es teh, jika itu adalah emang beneran humor, harusnya mungkin penjual es teh tersebut akan tertawa terbahak-bahak gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian lihat situasinya, penjual es teh tersebut hanya kayak nggak bisa tertawa juga, dan para penonton ya, para pendengar yang di situ pun nggak terlalu tertawa terbahak-bahak. Yang paling terbahak-bahak adalah teman dari Gus Miftah sendiri. Nah, mungkin hal itu yang membuat emosi dari para netizen yang menontonnya. Itu yang mungkin membuat banyak yang berkomentar bahwa ya masih mending jualan es teh daripada jualan agama gitu. Hal itu yang membuat situasi mencekam. Hal yang membuat paling mencekam itu adalah kalau dari segi yang gue lihat itu adalah karena ketika Gus Miftah melakukan guyonan itu, yang tertawa paling terbahak-bahak itu adalah teman dia sendiri gitu. Tapi para pendengarnya itu nggak tertawa terbahak-bahak banget ya. Bahkan penjual es tehnya itu pun mukanya muka sedih gitu. Itulah yang membuat para netizen makin emosi. Kalau misal situasi yang terjadi adalah Gus Miftah melakukan guyonan kayak gitu, kemudian penontonnya terbahak-bahak, penjual es teh goblok yang terbahak-bahak, nah itu mungkin nggak akan separah ini situasinya. Dimana kalau kalian lihat, pasti teman-teman kalian pun ngebuat snap ini semua gitu. Es teh, lebih mending jualan es teh daripada jualan agama gitu. Cuman masalah ini sudah selesai. Tetapi yang bisa kita ambil poin dari masalah ini ya, dari curhatan hati gue sendiri ya, yaitu adalah ketika kita ingin melakukan suatu guyonan, apalagi di depan banyak orang, yang terbaik itu adalah jangan pernah guyonin apa pekerjaan orang tersebut. Apalagi orangnya itu pekerjaannya emang susah banget gitu. Kalau misalnya orang yang dipekerjakan itu adalah seorang yang gajinya tinggi, itu bakalan ngebuat situasinya nggak akan semencekam itu, nggak akan menghina gitu. Tapi yang guyonin itu adalah seseorang yang emang lagi nyari nafkah. Kalian lihat sendiri, dia ngangkat es teh gitu cuy, ngangkat es teh dan bla 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 bla, dan dia diguyonin gitu, dibullying gitu, dibilang goblok lah, dibilang ini. Padahal itu mungkin emang niatnya guyonan, tetapi situasi saat itu tidak pas gitu, karena posisinya beliau emang lagi live gitu atau lagi di shoot ya sama teman-teman media, dan juga gak ada yang ketawa terbahak-bahak itu adalah kawannya sendiri yang buat situasinya makin mencekam gitu. Poin yang paling utama yang tadi gue bilang gitu, kalau kita mau ngebuat guyonan, jangan pernah guyonin orang yang emang lagi nyari nafkah dan susah banget gitu caranya di depan banyak orang. Karena itu ya, apalagi kita adalah seorang public figure ya, apalagi sering ditonton orang pemerintahan juga, tokoh agama, hal itu sangat-sangat emang lumayan jahat. Tapi kita sendiri sudah minta maaf. Alangkah baiknya teman-temannya yang ketawa terbahak-bahak itu juga harusnya minta maaf juga gitu ya. Ataupun ya at least ngebantu lah si penjual es teh goblok gitu ya, dibantu gitu untuk dibeli dagangannya gitu, nggak usah dibully-bully. Ya mungkin pada akhirnya ya tim-tim sana juga membeli mungkin ya. Ya mungkin itu aja sih curhatan dari gue kali ini ya. Poinnya itu,
kalau kita mau ngebuat suatu guyonan, at least kita harus sadar lihat orangnya apakah emang pantas untuk diguyonkan, karena ya situasi orang berbeda-beda cuy. Apalagi saat itu emang wah parah lah, misalnya kita buat guyonan habis itu gak ada yang tertawa itu, dan guyonan itu adalah hinaan, itu bakalan fakta banget seperti yang terjadi sekarang. Lihat hasil yang diciptakan, dan semoga masalah ini pasti selesai karena Gus Miftah gue yakin juga orang baik, cuman ya khilaf. Dan ya kedepannya kita juga harus jadi lebih better, dan buat para netizen jangan terlalu barbar juga untuk komen-komen gak jelas gitu ya. Kalian harus lihat juga situasinya dan lain-lain, mungkin ya emang saat itu ya sudah terjadi dan ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan adalah jangan mengulanginya lagi. Oke, itu dari gua untuk updatean curhat gua kali ini, and see you on top, bye bye.